Cerita sebelumnya, Seleta berhasil menyelamatkan Wen Qingxuan dan mendapatkan poin Xiao Huang. Mu Chen bertemu lagi dengan kelompok Tang Meier. Mu Chen berencana menghancurkan satu persatu koalisi Jisuan dengan mengambil poin dari mereka, dimulai dari Lutian, yang kebetulan sedang mengeroyok beberapa tim, salah satunya adalah Lin Zhou. Mari kita lanjut ceritanya. Kenangan, gemuruh. Ini adalah lembah yang dalam, dengan air terjun yang turun dari puncak raksasa di atas yang mirip dengan naga surgawi. Suara gemuruh keras yang berdering darinya menyebabkan seluruh lembah bergetar dan bergetar. Membawa sejumlah energi yang menakutkan saat mengalir ke bawah, air terjun menempuh jarak tertentu sebelum tiba-tiba melengkung ke atas. Di lokasi ini, air terjun terbelah, berubah menjadi beberapa aliran air raksasa yang mengalir ke bawah, dengan beberapa bebatuan raksasa di bawahnya langsung hancur berkeping-keping saat bersentuhan dengan mereka. Di tempat air terjun melengkung, samar-samar seseorang bisa melihat pancaran cahaya energi spiritual. Jika seseorang melihat lebih dekat, dia akan dapat melihat apa yang tampak seperti sosok yang duduk di dalam air terjun. Duduk dengan tenang di dalam, terlepas dari betapa menakutkan energi yang terkandung di dalam arus air yang menabrak tubuhnya, sosok itu bahkan tidak bergerak satu inci pun. Dia diam-diam duduk di sana, melanjutkan sekitar 1 jam sebelum akhirnya perlahan membuka matanya. Sinar kecemerlangan yang mempesona muncul dari matanya, sebelum gelombang energi spiritual yang sangat kuat menyapu. Pada saat ini, air terjun di atasnya telah benar-benar menghilang, hanya dilanjutkan setelah beberapa saat kemudian. Berdiri, sosok itu perlahan melangkah ke depan, berjalan menuju air terjun. Cahaya spiritual mulai keluar dari tubuhnya, menyebabkan kulitnya berkilau seperti permata, tampak seperti terbuat dari batu giok. Saat arus air seberat ribuan dan ribuan pound mengalir turun, itu tidak menyebabkan halangan sedikit pun padanya. Saat dia perlahan melangkah melewatinya, air terjun itu tiba-tiba tidak dapat meninggalkan jejak air di tubuhnya. Mengambang keluar dari air terjun, dengan gerakan tubuhnya, dia turun di atas batu karang di samping air terjun. Mengenakan jubah putih, rambut hitam sosok itu berkibar, menampakkan wajah yang setampan matahari yang menyilaukan di atas. Pada saat ini, senyuman lembut tergantung di sudut mulutnya, menyebabkan dia tampak berbudaya dan beradab. Aura seperti itu memiliki tingkat ketertarikan yang sangat mematikan bagi beberapa gadis. Lambang akademi yang menyilaukan di dadanya, dengan cahaya suci yang sangat bersinar darinya. Itu tepatnya adalah lambang akademi spiritual suci. Adapun dia tepatnya adalah Jisuan. Suara mendesing samar terdengar dari samping, sebelum sosok muncul tepat di depan Jisuan. Sosok yang terungkap juga merupakan pemuda yang sangat tampan, yang mengirim senyum ke arah Jisuan, sebelum berkata, grup Xiao Huang telah keluar dari 16 besar, sementara grup Wen Qingxuan telah naik dari posisi ketiga ke posisi kedua. Sepertinya mereka sudah dikalahkan, jawab Jisuan, dengan tidak banyak kejutan di matanya. Mu Feng? Apakah Mu Chen muncul? Pemuda dengan nama Mu Feng menganggukkan kepalanya. Pada saat ini, ekspresi agak heran muncul di matanya saat dia menjawab, menurut berita yang kami terima, Mu Chen muncul. Mo Xiu dan 2 lainnya telah berkolaborasi, tetapi dikalahkan dengan satu gerakan darinya. Cek, orang itu agak tangguh, untuk benar-benar mencapai prestasi seperti itu. Petik 2, mengalahkan mereka dengan satu gerakan, ya. Tatapan Jisuan masih tetap acuh tak acuh saat dia berkata, jika itu dia, prestasi seperti itu tidak cukup untuk menjamin kejutan. Namun, saya tidak pernah menyangka bahwa dia benar-benar bisa mengejar ketinggalan begitu cepat. Saya pikir tahun penundaan dari jalan spiritual akan menghentikan kecepatan kultivasinya. Petik 2, betul sekali. Mengapa poin Mo Xiu dan 2 lainnya tidak turun? Jisuan tiba-tiba bertanya. Dia juga memperhatikan hal ini, karena peringkat Mo Xiu dan 2 lainnya masih ada di ujung bawah 16 besar. Mu Chen tidak mengambil tindakan terhadap mereka, dan bahkan membiarkan mereka pergi. Di sisi lain, dia tidak sedikit pun sopan terhadap Xiao Huang dan aliansi multi akademi, dan segera menyuruh mereka untuk meninggalkan tangan jika mereka tidak menyerahkan poin, jawab Mu Feng. Penyanyang di satu sisi sambil menunjukkan kekuatannya di sisi lain, kata Jisuan sambil sedikit menyipitkan matanya. Benar-benar cocok dengan Mu Chen, langkah yang sangat cerdik. Saya awalnya ingin dia menjadi musuh bersama masa.
Aku tidak pernah menyangka bahwa dia tidak akan terpengaruh oleh ini. Petik 2. Mu Feng mengerti dalam sekejap, sebelum berkata, itulah mengapa kamu tahu bahwa Mo Xiu dan dua orang lainnya kemungkinan besar akan gagal, tapi tetap membiarkan mereka pergi. Jadi ternyata Anda mencoba menggali lubang untuk Mu Chen jatuh. Namun, sayang sekali, bocah itu bukan orang biasa lainnya. Petik 2. Jika dia adalah orang biasa, tidak perlu bagiku untuk terlalu memperhatikannya, jawab Jisuan dengan senyum tipis. Tidak banyak hubungan persahabatan antara kami dan Mo Xiu, Qi Yuning dan Xiu San. Mereka hanya berhutang budi kepada kami karena rencana awal kami. Sekarang masalah ini telah berakhir, ditambah dengan bantuan mereka sekarang berhutang pada Mu Chen, mereka sama sekali tidak akan mendekati kita lagi. Petik 2. Mereka hanyalah beberapa karakter kecil. Apakah mereka benar-benar berpikir bahwa mereka akan dapat menstabilkan posisi mereka di ujung bawah 16 besar hanya dengan mengandalkan diri mereka sendiri? Entah berapa banyak kelompok yang memiliki kekuatan yang sebanding dengan mereka yang berdiri tepat di belakang mereka. Dan ini tidak termasuk kelompok kuat yang lebih kuat dari mereka. Setelah kehilangan perlindungan kami, mereka tidak akan bisa bertahan lama di tempat mereka, kata Mu Feng sambil tersenyum. Apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Dari kelihatannya, Mu Chen seharusnya bergerak bersama dengan Wen Qingxuan. Gadis itu, Wen Qingxuan, tidaklah sederhana. Dengan mereka berkolaborasi, saya khawatir itu akan menimbulkan masalah bagi kami, kata Mu Feng dengan cemberut. Mendengar itu, Jisuan sedikit menganggukkan kepalanya. Memang, Wen Qingxuan bukan hanya karakter biasa. Bahkan dia harus mengakui fakta ini. Tidak perlu terlalu khawatir. Jangan salah paham karena mengkhawatirkan mereka. Kilatan berkeliaran di mata Jisuan, sebelum menjawab dengan senyum tipis. Awalnya, selama jalan spiritual, saya telah menyebabkan Mu Chen dikeluarkan dari sana. Kali ini, saya akan membiarkan dia benar-benar memahami dengan tepat siapa pemenang sebenarnya. Petik 2. Mendengar itu, Mu Feng menganggukkan kepalanya. Setelah mengikuti Jisuan sampai di sini, dia sangat jelas dengan jelas seberapa besar kekuatan menakutkan yang dimiliki orang di depannya. Meskipun dia belum bertemu Mu Chen, dia tidak percaya sedikit pun bahwa benar-benar akan ada orang yang hadir dalam turnamen akademi spiritual hebat ini yang bisa menang atas Jisuan. Betul sekali. Jisuan berhenti sebentar, melihat ke arah Mu Feng, dia bisa melihat sinar emosi yang tak terlukiskan hadir di mata yang terakhir. Setelah beberapa saat kemudian, dia berkata, ada seorang gadis dengan nama Luo Li di sisi Mu Chen, kan? Mendengar pertanyaan itu, Mu Feng menganggukkan kepalanya. Pada saat ini, dia juga melihat ke arah Jisuan, karena dia bisa merasakan sedikit ekspresi aneh hadir dalam suara yang terakhir yang sangat jarang terlihat darinya. Luo Li itu selalu berada di sisi Mu Chen. Dia juga sangat tangguh, dan bahkan dapat digambarkan hanya menunjukkan puncak gunung es. Saya merasa bahwa dia mungkin tidak lebih lemah dari Wen Qingxuan, jawab Mu Feng. Bagaimana bisa permaisuri klan Dewa Luo menjadi sedikit biasa? Gumam Jisuan. Namun demikian, setelah mengingat bahwa Luo Li selalu menemani sisi Mu Chen. Terlepas dari sifatnya yang sangat tersembunyi dan pendiam, dia tidak bisa membantu memancarkan bayangan kegelapan di wajahnya, sambil merasa sangat tidak nyaman di dalam hatinya. Keadaan pikiran dan emosi ini harus menjadi salah satu kecemburuan dan kecemburuan yang ekstrim. Sejak pertemuan pertama mereka selama jalan spiritual, sifat pendiam dan ketenangan gadis muda itu, juga matanya yang cerah dan cemerlang, ditambah dengan rambutnya yang bersinar yang tampak seperti sungai keperakan, telah menyebabkan jantungnya berdebar sangat keras. Di jalan spiritual, Mu Chen telah menjadi musuh yang tidak dapat didamaikan bagi Jisuan. Yang terakhir tahu bahwa alasan lebih sedikit adalah karena gadis muda yang akan selalu diam-diam berdiri di samping yang pertama, terlepas dari apapun. Terlepas dari apa yang dia lakukan, Jisuan tidak dapat mengumpulkan perhatian dan perhatian dari gadis muda itu. Terlepas dari apa yang dia lakukan, senyuman samar di sudut mulut gadis muda itu tidak akan mekar demi dirinya. Ini adalah sesuatu yang dia tolak untuk menerimanya. Dia telah menjadi putra yang diberkahi surga sejak muda, dengan bakatnya yang luar biasa menyebabkan dia menjadi mempesona seperti matahari yang bersinar. Meskipun demikian, bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya dia merasakan perasaan kalah dari orang-orang yang tidak peduli sedikit pun tentang bakatnya yang luar biasa. Karena dia tidak dapat membuatnya peduli padanya,
dia akan memastikan bahwa dia akan mengingatnya dengan kuat, terlepas dari apakah itu kebencian atau niat membunuh. Oleh karena itu, dia telah bersekongkol melawan Luoli di jalan spiritual, memaksa Mu Chen yang biasanya tenang menjadi sangat marah, sebelum menggunakan segala cara dan cara untuk menciptakan bencana darah itu dan mengusir yang terakhir ke jalan spiritual. Pada hari ketika Mu Chen diusir dari jalan spiritual, Jisuan berdiri di kejauhan saat dia mengambil adegan ini. Pada saat itu, dia bisa melihat ekspresi tenang dalam pandangan pemuda itu saat dia pergi. Namun, ekspresi tenang dan damai itulah yang menyebabkan ekspresi Jisuan menjadi gelap. Pada saat itu, Luo Li juga hadir, hanya saja dia dengan tenang melihat Mu Chen pergi, tidak pernah mengalihkan pandangannya dari awal sampai akhir. Hanya setelah Mu Chen pergi, dia berbalik dan pergi, meninggalkan sosok punggung ramping dan elegan di mata Jisuan. Pada hari itulah tingkat kemarahan dan kemarahan yang luar biasa melonjak dalam Jisuan. Dia telah mencapai targetnya dan memaksa Mu Chen keluar dari jalan spiritual, dan telah tampak sangat sempurna di mata mayoritas. Bagaimanapun, dalam jalan spiritual, metode seseorang tidak penting, karena mereka hanya peduli dengan hasilnya. Meski begitu, Jisuan tidak sedikit pun senang. Ekspresi tenang di wajah Mu Chen saat dia pergi dan sosok Luo Li saat dia berbalik dan pergi menyebabkan Jisuan tidak merasakan sedikit pun kebahagiaan. Selanjutnya, setelah Mu Chen diusir dari jalan spiritual, Jisuan tidak melihat Luo Li lagi, tidak sampai akhir jalan spiritual. Gadis muda itu masih mengenakan jubah hitam panjang, dengan rambut panjang berwarna keperakan yang tergerai sampai ke pinggang rampingnya. Berdiri sendirian, dia akhirnya menyapu pandangan cahaya ke arah Jisuan dengan pupilnya yang cerah dan seperti kaca. Itu hanya sekilas, namun itu menyebabkan Jisuan tanpa sadar sedikit menegakkan dirinya, ingin sepenuhnya menampilkan semua aspeknya yang mempesona. Meski demikian, semua itu diabaikan oleh gadis muda itu. Di bawah tatapan jenius luar biasa yang tak terhitung jumlahnya, dia perlahan mengangkat pedang panjang di tangannya, sebelum mengarahkan ujungnya langsung ke arah Jisuan. Tidak ada satu kata pun yang keluar dari mulutnya. Saat rambut keperakannya terurai, dia sudah melepaskan serangannya. Cepat, galak, ganas. Pada akhirnya, keduanya saling terluka. Gadis muda itu tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dia telah menyerahkan kualifikasinya untuk memperebutkan kejuaraan, menggunakannya untuk menyebabkan Jisuan tidak bisa mendapatkan kehormatan itu. Dia telah menggunakan metode untuk memberitahu Jisuan dan semua orang yang hadir tentang kemarahan dan amarah yang telah dia tekan di dalam hatinya. Pada saat itu, Jisuan mundur dengan cara yang agak menyedihkan. Melihat ke arah gadis muda, yang tubuhnya juga dipenuhi luka, niat membunuh yang mampu menghapus langit telah menyembur dari hatinya dalam sekejap. Ini tidak diarahkan ke Luo Li, tetapi ke arah Mu Chen. Orang itu hanya beruntung bertemu Luo Li lebih awal dariku. Seharusnya aku yang gadis itu harus rela menyerahkan segalanya untuk. Itu semua karena orang itu, Mu Chen. Tanpa dia, Jisuan, akan menjadi pemenang terbesar di jalan spiritual. Terlepas dari kemuliaan atau gadis itu. Berderak, Jisuan perlahan mengepalkan tangannya dengan erat, menyebabkan pembuluh darah hijau menggeliat dan menari di kulitnya yang seperti batu permata. Suara gemuruh dan udara lembab yang dibawa oleh air terjun menyebabkan dia secara bertahap melarikan diri dari ingatan itu. Namun, matanya menjadi semakin sedingin es, dengan niat dingin yang hadir menyebabkan Mu Feng, yang ada di sampingnya, untuk menutup. Mengangkat kepalanya, Jisuan melihat ke kejauhan dengan tatapan sedingin esnya. Luo Li, kali ini, aku akan menginjak Mu Chen tepat di depan matamu. Saya akan memberitahu Anda bahwa dibandingkan dengan saya, Mu Chen bukan apa-apa. Terlepas dari kemampuan atau kekuatan, saya lebih kuat dari Mu Chen. Karena itu, hanya aku yang paling cocok untukmu. Misi pencabutan gigi. Suasana di pegunungan yang hancur tidak lagi semarak sebelumnya. Setelah berakhirnya pertempuran besar, berbagai kelompok kuat yang berkumpul di wilayah ini mulai bubar secara diam-diam. Berdiri di atas puncak gunung, Mu Chen melihat ke arah cakrawala, yang telah dibersihkan, sebelum berbalik untuk melihat perkumpulan gadis-gadis muda di belakang punggungnya. 3 kelompok dari Akademi Spiritual Myriad Phoenix telah berkumpul bersama. Kelompok gadis muda ini memiliki penampilan cantik dan cantik, gelak tawa mereka terpancar dengan kemudaan dan vitalitas. Pemandangan seperti itu menyebabkan Su Huang dan 2 lainnya tanpa sadar mengepakkan tatapan mereka berulang kali. Cek!
Cek, saya benar-benar tidak pernah membayangkan bahwa Anda akan menjadi sekuat ini setelah jangka waktu 2 bulan. Kamu benar-benar membuat orang tercengang, kata seorang gadis yang mempesona dan menggerakkan dengan seringai saat dia berjalan. Dia adalah orang yang ditemui Mu Chen tidak terlalu lama setelah dimulainya turnamen Akademi Spiritual Besar, Tang Meier. Pada saat ini, matanya yang indah dipenuhi dengan sinar cemerlang saat dia menatap tepat ke arah Mu Chen. Ketika mereka awalnya bertemu satu sama lain, budidaya Mu Chen hanya di ranah tahap akhir tahap penyelesaian surgawi. Namun, sampai sekarang, dia telah melewati bencana energi spiritualnya. Selain itu, yang lebih menakutkan adalah bahwa kecakapan bertarungnya yang sebenarnya berada pada tingkat yang bahkan para ahli di bencana roh kelas 1 kesulitan untuk mencocokkan. Laju kemajuan seperti itu benar-benar mencengangkan. Apa masalahnya? Apakah kalian berdua pernah bertemu sebelumnya, kakak perempuan Meier? Tanya Wen Qingxuan dengan sikap yang agak heran. Dari kelihatannya, Tang Meier sepertinya belum menyebutkan tentang pernah bertemu Mu Chen dan kelompoknya sebelumnya. Melanjutkan dengan curiga menatap Mu Chen, dia terus menyelidiki. Dia tidak menggertak kalian semua, kan? Mendengar itu, wajah Mu Chen langsung menjadi hitam saat dia menatap tajam ke arah Wen Qingxuan. Namun, gadis muda di depan matanya tidak memperhatikan ancamannya. Sebaliknya, dia mengangkat dagu putih saljunya yang tajam ke atas dengan gaya angkuh, tampak seperti seorang ratu yang memandang rendah subjeknya. Hehe, dengan adik Luoli di sekitar, dia bahkan tidak akan memiliki keberanian untuk melakukannya, jawab Tang Meier dengan tawa yang manis sambil menutupi bibir merahnya dengan tangan seperti giok. Mendengar itu, Luoli tersenyum tipis sebagai jawaban, matanya yang jernih dan jernih dengan lembut menyapu ke arah Mu Chen. Drama yang diperankan oleh ketiga gadis itu langsung menyebabkan kepala Mu Chen membengkak. Menghancurkan arai spiritual Xiao Huang dan berurusan dengan Mo Xiu dan aliansi multi akademi tampak jauh lebih mudah, seperti mimpi surga, daripada berurusan dengan 3 gadis di hadapannya. Melihat penampilan yang agak tertekan yang diekstrusi oleh Mu Chen, ketiga gadis itu tidak bisa menahan tawa lembut. Hei, pesonamu cukup bagus, dan seleramu juga sangat tinggi. Mungkinkah Anda menyukai burung Phoenix yang paling sombong dan cantik dari Akademi Spiritual Myriad Phoenix? Diam-diam bergerak mendekati Mu Chen, kata Tang Meier dengan tawa lembut. Namun, ada tingkat kesulitan yang sangat tinggi dalam hal ini. Gadis ini, Qingxuan terlalu sombong. Saya khawatir Anda tidak akan bisa membuatnya tunduk. Petik 2. Mu Chen agak tidak mampu menahan serangkaian kata-kata yang provokatif dan lugas dari Tang Meier, langsung menyebabkan bayangan malu muncul di wajahnya. Melihat Wen Qingxuan, yang saat ini sedang mengobrol dengan Luoli, dia berkata sambil tertawa, tolong jangan bercanda, kakak Meier. Saya benar-benar tidak punya niat untuk melakukannya. Petik 2. Mu Chen sangat jelas bahwa Wen Qingxuan tidak tertarik padanya. Sebaliknya, dia tertarik pada Luoli. Karena itu, dari perspektif tertentu, Mu Chen masih harus berhati-hati terhadapnya. Meski begitu, aku kasihan pada adik Qianer. Memikirkan seseorang sepanjang hari di Akademi Spiritual Myriad Phoenix. Namun, seseorang tertentu itu dipenjara dalam sekumpulan bunga, sementara sangat puas dengan dirinya sendiri, kata Tang Meier sambil menatap Mu Chen dengan matanya yang indah. Mu Chen merasa bahwa tatapannya tampak memperlakukannya seperti pengkhianat keji, sehingga dia hanya bisa memberikan tawa pahit sebagai tanggapan. Menghadapi ini, bahkan memberikan penjelasan tidak akan dapat menjernihkan situasi. Selanjutnya, apa yang akan kamu lakukan? Namun, pada saat ini, Wen Qingxuan dan Luo Li telah berjalan. Menembak melihat Mu Chen, ekspresi serius muncul di wajah manis yang terakhir saat dia melontarkan pertanyaan ke arahnya. Mendengar itu, Mu Chen mulai merenung sejenak. Sampai sekarang, turnamen Akademi Spiritual hebat sudah mulai memasuki fase terakhirnya. Fase inilah di mana perkelahian dan pertempuran akan menjadi yang paling intens. Dari kelompok yang tak terhitung jumlahnya yang hadir, hanya 8, jumlah yang bisa dihitung dengan jari akan bisa memasuki pertandingan final di akhir. Oleh karena itu, demi memperoleh salah satu dari 8 kuota tersebut, setiap kelompok yang memiliki tingkat kekuatan tertentu akan mempertaruhkan nyawa untuk itu. Sebelumnya, Jisuan telah mengirim Mo Xiu dan yang lainnya untuk mengajakmu keluar. Faktanya, ini harus dianggap sebagai mengirimkan tantangan kepada Anda. Apakah kamu akan pergi dan membidik langsung ke arahnya?
Tanya Wen Qingxuan dengan sedikit rajutan di dahinya. Namun, saya harus mengingatkan Anda tentang sesuatu. Orang Jisuan itu memiliki skema dan rencana yang sangat dalam yang beredar di kepalanya. Sampai sekarang, ada beberapa kelompok kuat yang ditempatkan di 16 besar yang dapat dianggap sebagai bagian dari aliansinya. Oh, Mu Chen sedikit mengangkat alisnya setelah mendengar itu. Sebenarnya, 3 kelompok yang telah Anda tangani sebelumnya tidak dianggap sebagai bagian dari aliansi Jisuan. Mereka hanya berutang budi kepada Jisuan, itu saja. Dalam pemahaman saya tentang Jisuan, saya takut bahkan ada kemungkinan yang sangat tinggi dari dia menciptakan situasi di mana hutang itu terhutang, kata Wen Qingxuan dengan suara yang dalam. Mendengar itu, Mu Chen mengangguk setuju. Dengan skema dan rencana Jisuan, tidak sulit baginya untuk mengatur hal seperti itu terjadi. Selain itu sangat cocok dengan karakternya. Oleh karena itu, Mo Xiu dan 2 kapten lainnya yang muncul hari ini mungkin hanya bidak catur pengintai, tidak lebih dari itu. Sampai sekarang, siapa lagi yang menjadi bagian dari Jisuan? Tanya Mu Chen. Peringkat 10, Lu Tian. Dia dari Akademi Spiritual Surga. Itu adalah akademi spiritual peringkat teratas lainnya. Tentu, hal yang paling penting adalah bahwa Lu Tian dan kelompoknya telah memperoleh manfaat yang cukup besar dari sisa-sisa di benua yang hancur ini, jawab Wen Qingxuan sambil menatap Mu Chen. Pernahkah Anda mendengar tentang Sekte Tulang? Bingung, Mu Chen menggelengkan kepalanya. Sekte Bon harus menjadi salah satu pengaruh regional elit dari benua yang hancur di zaman kuno. Kekuatan dan latar belakang mereka tidak lebih lemah dari Istana Kayu Ilahi, jawab Luo Li dengan senyum tipis. Mendengar itu, Mu Chen mengangkat bahunya dengan ketidakberdayaan. Baik Wen Qingxuan dan Luo Li memiliki latar belakang yang luar biasa, dengan informasi yang mereka ketahui secara alami lebih dari dia. Luo Li berpengalaman dan berpengetahuan, kata Wen Qingxuan sambil tersenyum ke arah Luo Li, sebelum melanjutkan dengan jawabannya. Kelompok Luo Tian dari Akademi Spiritual Surga telah memperoleh warisan dari Sekte Tulang ini. Selain itu, ada peringkat 8, Wang Jiang. Dia dari Akademi Spiritual Myriad Beast. Demikian pula, dia telah memperoleh warisan Istana Buaya Setan. Istana Buaya Setan itu adalah pengaruh tirani lain yang ada di benua yang hancur selama zaman kuno. Oleh karena itu, sampai sekarang, mereka benar-benar cukup kuat. Petik 2. Mu Chen perlahan menganggukkan kepalanya sebagai jawaban. Dari kelihatannya, tampaknya kelompoknya bukanlah satu-satunya yang memperoleh keberuntungan di benua yang hancur. Apakah mereka dianggap sebagai bagian dari aliansi Jisuan? Tanya Mu Chen dengan mata sedikit menyipit. Dari kelihatannya, Jisuan benar-benar telah mempertimbangkan hal ini. Orang-orang yang dia ikat bukan sembarang sosok yang sederhana dan biasa. Sedikit menganggukkan kepalanya, Wen Qingxuan menjawab, sampai sekarang, Lu Tian dan Wang Jiang dapat dianggap sebagai orang yang memiliki banyak ketenaran dan reputasi dalam turnamen akademi spiritual besar. Namun, ada hadiah kelas berat yang lebih besar dalam aliansi Jisuan. Petik 2. Mendengar itu, mata Mu Chen langsung sedikit menyipit. Lu Tian itu serta Wang Jiang masing-masing telah mencapai tempat ke-10 dan ke-8. Namun, sebenarnya ada kelas berat yang lebih besar dari mereka. Liu Qingyun, dari Akademi Spiritual Azure Heavens. Dia juga jenius dari klan Roh Angin. Dikatakan bahwa Akademi Spiritual Langit Azure dengan sengaja meminjamnya dari klan Roh Angin, jawab Wen Qingxuan saat wajahnya yang tampak indah menjadi sedikit serius. Liu Qingyun. Pada saat ini, mata Mu Chen mulai menyempit perlahan, sementara sedikit kejutan muncul di dalam hatinya. Dia tidak pernah menyangka bahwa Jisuan benar-benar dapat menarik salah satu dari 5 akademi besar ke sisinya. Bahkan Mu Chen telah mendengar beberapa rumor tentang Liu Qingyun ini. Dia adalah eksistensi yang benar-benar mampu bersaing untuk 8 kuota terakhir. Ditambah dengan Jisuan, barisan seperti itu benar-benar tidak akan lebih lemah dari kolaborasi antara dirinya dan Wen Qingxuan. Meski biasanya mereka memperjuangkan keuntungan masing-masing. Begitu mereka menghadapi masalah yang tidak bisa didekati, mereka akan bekerja sama. Selanjutnya, dari perkiraan saya, mereka pasti akan bekerja sama untuk berurusan dengan Anda, kata Wen Qingxuan dengan suara lembut. Bagaimanapun, dia juga tahu tentang dendam dan keluhan yang dalam antara dia dan Jisuan. Langkah yang bagus dari Jisuan, kata Mu Chen dengan tenang. Setelah bertahun-tahun tidak melihat yang pertama,
Jisuan semakin berpengalaman memainkan langkah membentuk aliansi ini. Oleh karena itu, saya tidak akan menyarankan Anda untuk segera keluar dan mencari masalah dengan Jisuan. Anda tidak akan memiliki banyak keunggulan jika Anda memilih untuk melakukannya, kata Wen Qingxuan. Mendengar itu, Mu Chen sedikit menganggukkan kepalanya sebagai jawaban. Mengetahui dengan baik tentang betapa berduri Jisuan. Terlepas dari betapa hebatnya dia sendiri, dia tidak akan bisa berhasil menghadapi aliansi seperti itu hanya dengan mengandalkan diri mereka sendiri. Oleh karena itu, apa yang akan kamu lakukan sekarang? Setelah menjelaskan situasinya, Wen Qingxuan melontarkan satu pertanyaan lagi padanya. Mendengar itu, Mu Chen mulai tertawa. Mengambil plakat akademinya, dia melihat ke arah nama-nama yang berkilauan dengan kecemerlangan di permukaannya. Akhirnya, mengulurkan jarinya, dia mengetuk lembut permukaannya sebelum menjawab, tidak banyak yang perlu dipertimbangkan. Karena Jisuan mencoba yang terbaik untuk membangun aliansi semacam ini untuk menjebakku, secara alami kita tidak bisa hanya duduk di sini dan menunggu kematian. Petik 2. Contohnya, misalnya, ketika cakar itu masih mencoba untuk mendapatkan lebih banyak poin untuk memperkuat tempat mereka di peringkat, pada saat ini, cahaya dingin yang samar mulai beredar di dalam pupil hitam Mu Chen saat ia perlahan mengepalkan tangannya. Kita akan mulai dengan mencabut semua cakar miliknya. Mendengar jawaban Mu Chen, Wen Qingxuan mengangkat alis tipisnya sebagai tanggapan. Pada saat ini, matanya yang seperti phoenix cerah penuh dengan minat saat dia menatap Mu Chen. Wajah pemuda yang awalnya tampan sekarang tampak jauh lebih tenang dan dalam. Hal ini menyebabkan dia tampak seolah-olah dia adalah seekor singa yang menegangkan tubuhnya, dan hampir menerjang langsung ke mangsanya. Apakah Anda tertarik untuk mendapatkan beberapa poin? Kata Mu Chen sambil tersenyum tipis ke arah Wen Qingxuan. Sambil membuka mulut kecilnya yang kemerahan, Wen Qingxuan menjawab, bicaralah langsung ke pokok permasalahan, Anda membutuhkan preman bayaran gratis. Mengapa perlu kata-kata yang begitu indah? Petik 2. Setiap orang memiliki kebutuhan mereka, jawab Mu Chen sambil tersenyum. Wen Qingxuan tidak dapat membantah dengan jawabannya. Setelah sedikit merenung, dia menganggukkan kepalanya dan berkata, karena aku berhutang budi padamu untuk masalah sebelumnya, aku akan membantumu kali ini untuk membayarnya kembali. Selanjutnya, orang Jisuan itu adalah seseorang yang sangat tidak saya sukai. Mampu membuat masalah untuknya tidak berbahaya baginya. Petik 2. Mendengar itu, Mu Chen tertawa, sebelum melakukan peregangan lambat. Karena Jisuan sudah mulai bergerak padanya, dia tidak perlu menunjukkan belas kasihan lagi. Jisuan, konfrontasi kita telah resmi dimulai. Aku akan mencabut semua cakar yang kau ikat dengan susah payah. Oleh karena itu, biarlah misi ini disebut misi pencabutan gigi. Mengitari, benua hancur, zona barat daya dari wilayah tengah. Gurun yang luas duduk di dalamnya, satu dengan warna kuning kemerahan. Melihat ke seberang, pasir kuning yang tampaknya tak berujung meluas ke ujung pandangan seseorang. Sampai sekarang, gurun kuning kemerahan ini tampak gelisah. Saat angin kencang yang menakutkan mendatangkan malapetaka kemanapun mereka pergi. Gelombang demi gelombang badai menghantam seluruh wilayah, mengirimkan pasir ke udara dan menutupi langit, mengaburkan penglihatan semua orang yang hadir. Asal-usul angin yang tidak menentu dan menghancurkan itu bukanlah alam, tetapi pertempuran besar yang terjadi di gurun. Secara akurat, ini adalah pertempuran dengan skala yang sangat mencengangkan. Sosok melayang di udara saat energi spiritual yang tak terbatas terpancar dari tubuh mereka. Saat fluktuasi energi spiritual melonjak dari mereka, energi spiritual yang tak tertandingi menyapu dari tangan mereka, sebelum menghancurkan bumi di depan mereka. Bang! Bang! Saat bumi bergetar dan bergetar, celah raksasa mulai meluas seperti jaring laba-laba. Di gurun saat ini, beberapa sosok hadir, mundur dan menghindar dengan cara yang menyedihkan saat mereka bertahan dari serangan yang datang itu. Ada kira-kira 100 sosok yang hadir di sana, tampak sangat sedikit dibandingkan dengan sosok yang mengelilingi mereka, yang lebih dari cukup untuk memuat berkali-kali lipat jumlahnya. Jelas, ini adalah pertempuran melingkar berskala besar. Pemandangan seperti itu bukanlah hal yang langka di wilayah tengah saat ini. Menyusul meningkatnya intensitas pertarungan dan pertarungan yang terjadi, ada beberapa kelompok yang mulai berkumpul. Hasil dari ini mengarah pada pembentukan pertempuran skala besar yang terjadi. Misalnya, tontonan yang terjadi sekarang, yang merupakan kekuatan kolaboratif yang lebih besar yang melingkari gaya kecil.
Gol mereka jelas merupakan poin yang dipegang oleh kelompok ini. Angin kencang yang merajalela yang telah mendatangkan malapetaka di gurun adalah hasil dari pertempuran sengit yang terjadi. Di langit bertabur pasir yang dipenuhi angin kencang yang merajalela, sesosok berdiri di posisi terdepan. Orang ini mengenakan satu set jubah putih keabu-abuan, wajahnya tampak sangat kering dan layu, sementara kulitnya berwarna putih keabu-abuan yang agak aneh. Pada saat ini, dia tidak mengambil tindakan, dengan tangan disilangkan di depan dadanya saat dia melihat tanpa ekspresi pada kelompok di bawah, yang melakukan perlawanan keras. Sementara angin kencang bertiup, mereka bahkan tidak dapat menyebabkan jubahnya berkibar. Banyak sosok hadir di belakang orang ini. Orang-orang ini memiliki senyum mengejek yang tergantung di wajah mereka saat mereka melihat kelompok-kelompok berjuang yang hadir di bawah mereka, tampaknya memperlakukan pengepungan antara dua kelompok yang sangat putus asa ini sebagai permainan untuk hiburan. Kelompok ini tepatnya adalah kelompok dari Akademi Spiritual Surga. Sampai sekarang, mereka ditempatkan di urutan ke-10 pada peringkat poin. Kapten, setelah kita berurusan dengan orang-orang itu, kita harus bisa naik ke posisi 9 setelah mengambil poin dari kelompok itu. Tiba-tiba, seorang pemuda tersenyum saat dia berbicara ke arah laki-laki berjubah putih keabu-abuan yang berdiri di depannya. Laki-laki berjubah putih keabu-abuan ini secara alami adalah kapten kelompok ini, Lutian. Sampai sekarang, dia adalah ahli tingkat pertama yang memiliki ketenaran dan reputasi yang cukup besar di turnamen akademi spiritual besar. Setelah mendengar itu, dia hanya menganggukkan kepalanya, sebelum melihat ke-10 lebih sosok lainnya yang berdiri di belakangnya. Fluktuasi energi spiritual yang kuat memancar dari semua tubuh mereka, dengan semua budidaya mereka secara tak terduga di bencana roh kelas 1. Orang-orang ini bisa dianggap sebagai rekan kerja sama mereka. Namun, jelas bahwa Lutian memiliki suara dan otoritas terbesar dalam kelompok besar ini. Orang bisa melihat ini dari tatapan hormat yang ditembakkan dari beberapa kapten grup lainnya ke arah Lu. Tian, sesama kapten, kami akan mengambil sebagian besar poin yang diperoleh di sini. Saya berharap semua orang mengerti. Bagaimanapun, sekarang adalah periode kritis bagi kami untuk bergegas ke 8 besar, senyuman muncul di wajah Lutian saat dia berbicara kepada beberapa kapten itu. Setelah mendengar itu, beberapa kapten buru-buru menggelengkan kepala, meskipun senyuman mereka menjadi sedikit tidak wajar. Meskipun mereka mengandalkan kelompok yang kuat seperti Lutian untuk mendapatkan cukup banyak poin selama periode waktu terakhir, mereka akan menawarkan tenaga kerja paling banyak sambil juga menderita kerugian terbesar. Meskipun tidak ada nyawa yang hilang, beberapa anggota kelompok mereka mengalami luka serius di tubuh mereka. Ingin pulih sepenuhnya akan membutuhkan banyak waktu. Sampai sekarang, dengan turnamen akademi spiritual hebat sudah memasuki fase terakhirnya, menunggu anggota kelompok yang terluka parah untuk pulih sepenuhnya mungkin mengakibatkan mereka kehilangan sepenuhnya dalam kompetisi ini. Dengan kelompok besar ini, mereka telah membayar harga tertinggi. Namun tampaknya setengah dari poin akan diambil oleh kelompok Lutian, sementara separuh lainnya dibagi rata di antara kelompok lain. Ini jelas tidak terlalu adil. Meski begitu, tidak ada yang berani membicarakannya. Itu karena mereka semua sangat sadar akan kekuatan Lutian, dengan mereka tidak memiliki kualifikasi untuk tawar-menawar dengannya. Di tempat ini, jika mereka meninggalkan amplop pelindung Lutian, akhir mereka mungkin terlalu mirip dengan beberapa kelompok yang saat ini mereka lingkari. Oleh karena itu, meskipun mereka sangat tidak puas terhadap sikap sombong Lutian dan kelompoknya, mereka tidak berani menunjukkan sedikit pun dari perasaan mereka yang sebenarnya. Menyapu pandangan acuh tak acuh ke arah beberapa kapten dengan ekspresi agak tidak wajar di wajah mereka, Lutian melanjutkan untuk menarik kembali pandangannya. Melihat sekali lagi ke area pasir yang hancur di bawah, dia berkata, sudah waktunya. Zouya, pergi dan tenangkan orang yang melakukan perlawanan terbesar. Petik 2. Ya, Kapten. Senyum terbuka dari seorang pemuda di belakang Lutian saat dia memberikan jawabannya, sebelum mengunci tatapan dinginnya ke tanah di bawah. Saat ini, ada kelompok yang melakukan perlawanan yang sangat intens, dengan banyak serangan diblokir oleh mereka. Pemimpin kelompok ini tampaknya memiliki ranah kultivasi yang sama di bencana roh kelas 1. Pemuda bernama Zouya ini berjalan keluar, sebelum turun ke arah grup. Saat Zouya turun, kelompok yang dikunci juga merasakan ancaman yang akan datang, mereka semakin dekat satu sama lain, ekspresi jelek muncul di wajah mereka saat mereka menatap tepat ke arah Zouya yang turun. Apa yang harus kita lakukan, Kapten?
Di dalam grup terkunci, beberapa anggota grup bertanya saat mereka melihat ke arah kapten mereka. Kapten ini memiliki tubuh yang agak kokoh, sementara wajahnya tampak sedikit familiar. Jika Mu Chen hadir, dia akan terkejut mengetahui bahwa orang ini sebenarnya adalah kelompok dari Akademi Spiritual Desolation yang dia temui tidak lama setelah dimulainya turnamen Akademi Spiritual Besar. Adapun orang ini, dia sepertinya dikenal sebagai Lin Zhou. Mu Chen bahkan telah memperoleh informasi dari istana cabang Istana Kayu Ilahi dari mereka, sebelum bekerja sama untuk masuk dan mencari harta karun. Kedua belah pihak baru saja berpisah setelah pencarian harta karun berakhir. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa mereka benar-benar mengalami peningkatan budidaya mereka saat memasuki wilayah tengah. Namun, pada saat ini, Lin Zhou tampak dalam keadaan yang sedikit menyedihkan, tatapannya yang menatap tepat ke Zhou Ya dipenuhi dengan ketakutan dan ketakutan. Meskipun dia juga berhasil melewati bencana roh kelas 1, Lin Zhou tahu bahwa dia hanya beruntung bisa melewatinya beberapa saat yang lalu. Adapun Zhou Ya turun ke arahnya, kekuatan yang terakhir sudah dekat untuk melakukan kontak dengan bencana roh kelas 2. Dia sama sekali bukan tantangan untuk yang terakhir. Selain itu, ada sosok yang lebih kuat yang melayang di langit di atas yang mengincar mereka, terutama Kapten Akademi Spiritual Surga, Lu Tian, yang merupakan karakter yang sangat tangguh. Serahkan plakat akademimu. Kami hanya ingin poin Anda dan tidak menyakiti orang. Namun, jika kita benar-benar menuju ke tahap itu, kita tidak akan keberatan melakukannya, kata Zhou Ya dengan suara acuh tak acuh sambil mengulurkan tangannya ke arah Lin Zhou. Poin-poin ini telah kami kumpulkan dengan susah payah. Jika itu diambil oleh Anda begitu saja, bagaimana saya akan bertanggung jawab kepada semua orang? Petik 2. Bang! Saat suara Lin Zhou terdengar, wajah Zhou Ya menjadi sangat gelap, saat energi spiritual yang kuat menyapu darinya. Dengan menghentakkan kaki, sosoknya muncul tepat di depan Lin Zhou dengan gaya seperti hantu. Karena kamu tidak tahu bagaimana mempertanggungjawabkan mereka, biarkan aku memberitahumu. Senyum kejam muncul dari sudut mulut Zhou Ya, sebelum mengirim telapak tangan menepuk-nepuk dengan marah. Telapak tangannya dipenuhi dengan kilau seperti permata putih, sementara seseorang bisa dengan samar melihat tulang putih di bawah daging dan darah yang ada, memberikan pemandangan yang sangat aneh. Bang! Mengirim telapak tangannya menepuk-nepuk, udara di bawah telapak tangannya meledak terpisah, sementara energi spiritual yang tak terbatas menepuk ke arah dada Lin Zhou tanpa sedikit pun belas kasihan sama sekali. Serangan yang begitu sengit menyebabkan wajah Lin Zhou berubah. Dengan tergesa-gesa memutar semua energi spiritual di dalam tubuhnya, dia segera mengepalkan tinju. Ledakan. Saat tinju dan telapak tangan saling bertabrakan, energi spiritual mendatangkan malapetaka saat mereka tersapu, dengan gelombang kejut yang kuat menyebabkan lapisan demi lapisan pasir terbang menjauh. Huff! Warna pucat muncul di wajah Lin Zhou saat dengusan teredam terdengar darinya, sementara dikirim terbang kembali oleh dampaknya. Mengukir bekas luka sepanjang 100 meter di tanah, dan tidak bisa menahan muncrat darah. Kapten, melihat ini, wajah anggota lain dari kelompok Akademi Spiritual Desolation meraung keras, sebelum meluncur bersama menuju Zhou Ya. Kalian semua berusaha melakukan hal yang mustahil. Senyum acuh tak acuh muncul di wajah Zhou Ya saat dia melangkah keluar, sebelum melewati 4 orang yang masuk dengan cara seperti hantu. Bang! Bang! Tiba-tiba, kabut darah keluar dari dada keempat orang itu, sebelum sosok mereka terlempar ke belakang dengan cara yang menyedihkan. Jubah yang menutupi dada mereka telah hancur, sementara jejak telapak tangan berdarah muncul di dalamnya. Wajah Lin Zhou langsung berubah pucat saat melihat apa yang telah terjadi. Berjuang untuk berdiri, ekspresi ganas muncul di matanya saat dia menatap Zhou Ya, yang sekarang perlahan berjalan. Sekarang, apakah kamu berencana untuk menyerahkan poin atau tidak? Kata Zhou Ya sambil menatap dengan acuh tak acuh pada Lin Zhou yang sudah kelelahan dan putus asa. Kalian semua telah mengejar kami selama 3 hari, bukankah ini terlalu sombong? Lin Zhou balas meraung marah. Kekanak-kanakan. Tertawa, Zhou Ya menggelengkan kepalanya sebelum berkata, di tempat ini, selama kamu memiliki cukup kekuatan, kamu akan memiliki kualifikasi untuk benar-benar tidak terkekang dalam seberapa sombong yang ingin kamu tunjukkan. Secara alami, jika Anda memiliki latar belakang yang kuat atau rekan senegaranya, kami mungkin akan membuat Anda takut. Namun, akankah grup seperti Anda memilikinya? Petik 2. Ejekan dan penghinaan hadir di senyum melengkung dari sudut mulut Zhou Ya.
Sejujurnya, kekuatan kelompok Lin Zhou tidak dianggap sekuat itu. Oleh karena itu, Zhou Ya tidak percaya bahwa mereka akan memiliki hubungan persahabatan dengan salah satu kelompok kelas berat. Lebih jauh lagi, bahkan jika itu masalahnya, lalu apa? Kaptennya adalah orang yang memiliki hubungan persahabatan dengan seorang ahli seperti Ji Xuan, yang merupakan numero uno saat ini pada peringkat poin. Ditempatkan di seluruh wilayah pusat, siapa yang tidak akan memberi mereka wajah? Mendengar itu, ekspresi Lin Zhou dan kelompoknya berubah lamban, sementara mata mereka mulai redup secara bertahap. Menjadi jelas tentang diri mereka sendiri, di antara kelompok tempat mereka memiliki hubungan kolaboratif, tidak ada satupun yang dapat dibandingkan dengan kelompok Akademi Spiritual Surga yang hadir di depan mata mereka. Bagaimanapun, yang terakhir dan kelompoknya ditempatkan tinggi pada peringkat poin saat ini. Dalam seluruh turnamen Akademi Spiritual besar, benar-benar tidak terlalu banyak kelompok yang mampu melampaui kekuatan mereka. Adapun para ahli yang mampu melampaui Lutian dan kelompoknya, mengapa di dunia ini mereka melihat sesuatu di kelompok mereka sama sekali? Omong kosong berakhir di sini. Melihat Lin Zhou yang tenggelam, Zhou Ya melanjutkan untuk mengambil langkah maju, dengan telapak tangannya meluncur ke dada mantan dengan kecepatan kilat. Energi spiritual tirani yang terkondensasi di dalam telapak tangan itu menyebabkan tubuh Lin Zhou menjadi diam, dengan dia tidak berani menunjukkan sedikit pun gerakan. Pada saat ini, senyum di sudut mulut Zhou Ya berubah menjadi senyum yang dingin. Sangat disayangkan, tapi saya harus memberitahu Anda bahwa Anda telah kehilangan kesempatan terakhir Anda. Karena itu, saat gemetar di telapak tangannya, energi spiritual tirani menyembur dari Zhou Ya. Melihat ini, Lin Zhou menutup matanya dengan putus asa. Haha, jika Anda cukup pintar, telapak tangan ini tidak akan turun. Jika tidak, bahkan kaptenmu, Lutian, tidak akan bisa menyelamatkanmu. Petik 2. Namun, pada saat Zhou Ya hendak melakukan perbuatan itu, suara tawa yang jelas dan agak akrab terdengar dengan cara yang tidak tergesa-gesa. Suara itu tampaknya tidak jauh atau dekat, namun itu menyebabkan getaran mengguncang tubuh Lin Zhou saat dia dengan marah membuka matanya. Detik berikutnya, apa yang dia lihat di pasir tidak jauh adalah sosok yang perlahan berjalan. Hadir dalam memimpin mereka adalah sosok yang tampak sangat akrab. Itu adalah Mu Chen. Setelah melihat pemandangan ini, mata Lin Zhou semakin terbuka. Lutian, di dalam pasir yang menghantam, sosok-sosok perlahan berjalan keluar dari badai pasir, sebelum berhenti beberapa ratus meter sebelum pertempuran besar terjadi di hadapan mereka. Adapun orang yang memimpin, justru Mu Chen. Pada saat ini, senyum tipis tergantung di wajahnya saat dia mengamati pertempuran intens yang terjadi di depan matanya. Menatap Lin Zhou dan kelompoknya, yang matanya perlahan melebar, dia berbicara sambil tersenyum. Mu Chen membuka matanya lebar-lebar. Lin Zhou melongo saat melihat Mu Chen yang muncul, sebelum buru-buru berkata, "Kenapa kamu di sini? Pergi sekarang." Tempat di hadapannya sama sekali bukan tempat yang bagus. Lutian dan kelompoknya tidak akan melepaskan kelompok manapun yang hadir di sini. Mu Chen tiba-tiba mengganggu di sini hanyalah bencana yang akan datang untuk yang terakhir. Meskipun Lin Zhou tahu bahwa Mu Chen cukup kuat sejak masa mereka di istana cabang Istana Kayu Ilahi, dia tidak percaya bahwa yang terakhir akan mampu melawan ahli yang sangat terkenal seperti Lutian. Pergi sekarang. Mendengar itu, senyum dingin muncul di wajah Zhou Ya. Memelototimu, Chen dengan gelap, dia berkata dengan senyum palsu, apakah kamu yang baru saja berbicara? Tidak mempedulikannya, Mu Chen mengangkat kepalanya. Melihat langsung ke arah Lutian dan gengnya yang berdiri di udara tidak jauh darinya, yang juga mulai memperhatikannya, dia berkata sambil tersenyum, sepertinya kita telah menemukan orang yang tepat. Hal yang terkutuk, sudut mulut Zhou Ya sedikit bergerak-gerak. Mengirim pukulan backhand dengan paksa ke arah dada Lin Zhou, yang terakhir dikirim terbang selusin langkah mundur, sebelum seteguk darah lagi dimuntahkan darinya. Bang! Setelah mengirim telapak tangan untuk mendorong Lin Zhou pergi, tatapan Zhou Ya menjadi semakin dingin. Detik berikutnya, energi spiritual yang kuat tiba-tiba meletus dari tubuhnya, sebelum bergerak sekali lagi dengan cara seperti hantu saat dia meluncur ke arah Mu Chen. Cermat, mencengkeram dadanya, Lin Zhou buru-buru meraung. Meskipun demikian, kepala Mu Chen masih terangkat saat dia melihat ke arah Lutian dan gengnya, tampak tidak peduli sedikit pun ke arah Zhou Ya yang menembak langsung ke arahnya.
Bodoh idiot. Melihat bahwa Mu Chen tiba-tiba tidak peduli tentang dia, wajah Zhou Ya langsung berubah pucat saat dia dengan kejam tertawa. Saat ini, cahaya putih yang terpancar dari telapak tangannya menjadi semakin padat, sementara tulang putih tampak muncul dari dalam daging dan darahnya. Dengan kekuatan yang luar biasa, telapak tangannya dengan marah menepuk ke arah Mu Chen. Melihat ini, wajah Lin Zhou dan kelompoknya langsung berubah pucat pasi. Suara mendesing. Namun demikian, saat telapak tangan Zhou Ya yang tampak jahat hendak mendarat di tubuh Mu Chen, cahaya kemasan tiba-tiba melintas dari belakangnya. Detik berikutnya, tombak panjang emas menyapu, menghantam dada Zhou Ya dengan kecepatan kilat. Ledakan. Saat suara rendah dan dalam bergema, cahaya kemasan terpancar. Wajah Zhou Ya tampak berkerut dalam sekejap, dengan wajahnya berfluktuasi antara hijau dan merah. Saat getaran kuat mengguncang tubuhnya, dia dikirim terbang kembali dengan cara yang sangat menyedihkan. Kaki Zhou Ya menggesek tanah, menciptakan dua jurang yang membentang ratusan meter di atas pasir. Setelah menstabilkan tubuhnya, hampir setengah dari tubuhnya telah terkubur di pasir. Engah. Beberapa suap darah dimuntahkan dari Zhou Ya, sekarat pasir di hadapannya merah padam. Seluruh wilayah sepertinya menjadi tenang dalam sekejap. Mulut Lin Zhou dan kelompoknya mulai perlahan terbuka lebar saat mereka melihat pemandangan itu dengan kaget. Mereka sebenarnya agak tidak dapat memahami bagaimana Zhou Ya, yang telah menekan mereka sampai-sampai tidak dapat melakukan perlawanan apapun, secara tak terduga langsung dipukuli seperti anjing mati. Mengalihkan pandangan mereka sepanjang tombak perang emas yang memanjang dari punggung Mu Chen, mereka melihat seorang gadis yang sangat cantik mengenakan baju besi pertempuran emas berdiri tepat di sisinya. Gadis ini memiliki sikap yang anggun dan elegan, dengan lekuk di bawah baju besi tempurnya tampak indah dan menggetarkan jiwa, menyebabkan darah orang-orang mengalir lebih cepat saat melihatnya. Namun, pada saat ini, tombak panjang emas tergantung di tangannya saat tatapan acuh tak acuh keluar dari matanya yang kurus seperti burung phoenix. Menyapu ke arah Zhou Ya, yang dikirim terbang olehnya, tatapannya tampak agak acuh tak acuh dan tidak peduli. Wen Qingxuan. Darah mengalir di sudut wajah Zhou Ya saat dia melihat ke arah gadis yang benar-benar cantik. Setelah melihatnya, teror dan keterkejutan tiba-tiba menyembur dari matanya, sebelum meneriakkan namanya. Wen Qingxuan. Getaran mengguncang hati Lin Zhou dan yang lainnya. Bagi mereka, nama ini mirip dengan guntur yang menusuk telinga mereka. Bagaimanapun, kelompok yang dipimpin oleh Wen Qingxuan sekarang ditempatkan di peringkat kedua. Bagi mereka, keterkejutan mendengar nama seseorang yang memiliki peringkat tinggi sebenarnya terlalu kuat. Setelah kejutan sesaat, mereka semua melanjutkan untuk menatap kosong tepat di Mu Chen. Jelas, mereka tidak mengerti mengapa Wen Qingxuan akan muncul di sisi yang terakhir, dan bahkan mengambil tindakan untuknya. Tidak peduli untuk melihat lebih dari sekilas ke Zhou Ya, Mu Chen mengangkat kepalanya untuk melihat ke suatu tempat di langit tidak jauh darinya. Di sana, tatapan yang ditembakkan sudah dilatih pada dirinya dan kelompoknya. Setelah melihat Wen Qingxuan, wajah orang-orang yang hadir di sana tanpa sadar berubah, sementara nuansa ketakutan dan ketakutan mulai muncul di mata mereka. Wen Qingxuan, kenapa dia muncul di tempat ini? Mengapa dia mengambil tindakan terhadap kita? Selusin kapten dengan lembut berteriak kaget, suara mereka terdengar bingung dan khawatir. Jelas, Wen Qingxuan memiliki sedikit faktor kejutan di tempat ini. Menatap tajam ke arah Wen Qingxuan, Lutian berkata dengan suara yang dalam, Wen Qingxuan, kami tidak pernah mengganggu bisnismu. Apa artinya ini? Petik 2. Menyapu Lutian dengan matanya yang indah, Wen Qingxuan tidak memperhatikan kata-katanya, hanya menahan tombak panjangnya untuk memungkinkan Mu Chen maju ke depan. Haha, Anda pasti Kapten Lutian, kan? Kata Mu Chen, mengirimkan senyum tipis ke arah Lutian. Aku Mu Chen dari Akademi Spiritual Surga Utara. Kami datang ke sini hari ini untuk meminta bantuan dari Anda, Kapten Lutian. Mu Chen. Mendengar nama itu, mata Lutian langsung berkontraksi. Tentu, dia telah mendengar tentang beberapa berita tentang Mu Chen. Selain itu, dia juga tahu tentang dendam dan keluhan besar antara dia dan Jisuan. Kilatan dingin mulai muncul di mata Lutian. Meski demikian, tetap tenang dan terkumpul, dia menjawab dengan nada berbeda. Oh, sepertinya saya tidak ada hubungannya dengan Anda, saya khawatir akan agak sulit bagi saya untuk membantu Anda. Petik 2. Aku punya proposisi yang cukup sederhana untukmu,
Kapten Lutian, kata Mu Chen sambil tersenyum. Oh, mari kita dengarkan. Petik 2. Menatap langsung ke arah Lutian, senyum yang tergantung di wajah Mu Chen tampak agak hangat dan lembut. Menjawab dengan suara lembut, dia berkata, saya berharap Kapten Lutian mengumumkan secara terbuka bahwa Anda telah menghilangkan aliansi dengan Jisuan. Mendengar itu, wajah Lutian langsung berubah. Menatap Mu Chen dengan sinis, dia berkata dengan gaya mengejek, lelucon ini tidak sedikit pun lucu. Mengerutkan dahinya, Mu Chen menjawab, jadi, Kapten Lutian tidak mau. Mu Chen, saya tahu bahwa Anda memiliki beberapa dendam dan keluhan dengan Jisuan. Bagaimanapun saya harus mengingatkan Anda bahwa yang terbaik adalah Anda lebih jujur. Izinkan saya memberitahu Anda fakta. Bahkan tidak ada setengah aspek yang kamu miliki yang dapat menandingi Jisuan, kata Lutian sambil mencibir sambil menatap Mu Chen. Dibandingkan dengan Jisuan, kamu masih kekurangan terlalu banyak. Sepertinya negosiasi sudah berakhir, kata Mu Chen dengan senyum tak berdaya. Jadi bagaimana jika negosiasi selesai? Apakah Anda pikir Anda akan dapat mendominasi tempat ini hanya dengan menjilat sepatu bot Wen Qingxuan? Kata Lutian sambil mencibir. Dengan lambaian tangannya, selusin Kapten Bencana Roh kelas 1 berkumpul di sekitarnya, melanjutkan untuk menatap Mu Chen dan kelompoknya dengan iri. Pada akhirnya, mereka berada di perahu yang sama dengan Lutian, dan tentu saja tidak ingin melihat apapun terjadi pada Lutian. Meskipun Wen Qingxuan berdiri di depan mereka, menyebabkan ketakutan dan ketakutan yang ekstrim muncul di dalam diri mereka, masih ada keberadaan Jisuan di belakang punggung Lu. Tian, itu adalah orang paling tirani yang hadir di peringkat poin saat ini. Jika mereka bisa naik ke kapalnya, sama sekali tidak akan ada orang di wilayah tengah ini yang berani membidik mereka. Suara mendesing. Di bawah, orang-orang yang mengepung kelompok, termasuk Lin Zhou, di dalamnya juga buru-buru membalas. Melayang di udara, mereka mengirim tatapan bermusuhan saat mereka menatap tepat ke arah Mu Chen dan kelompoknya. Menyilangkan tangan di depan dadanya, Lutian memandang rendah Mu Chen dari atas. Meskipun ada keberadaan Wen Qingxuan dan kelompoknya di sisi Mu Chen, dia memiliki lebih dari 100 orang dalam kelompok di bawah sayapnya. Di antara mereka, para ahli yang berada di bencana roh kelas 1 berjumlah selusin. Formasi seperti itu akan membuat Mu Chen terjepit sampai mati menjadi kemungkinan mutlak. Dengan dendam dan keluhan antara Anda dan dia, Jisuan secara alami akan datang dan menemukan Anda tanpa perlu saya terlibat. Demi memberikan wajah Wen Qingxuan, jika Anda mengambil inisiatif dan pergi sekarang, saya tidak akan tawar-menawar tentang masalah Anda melukai Zhouya, kata Lutian dengan suara acuh tak acuh. Itu sungguh disayangkan. Mu Chen tertawa tak berdaya, hanya matanya yang hitam menjadi sedingin es dalam sekejap. Dengan hentakan kakinya yang marah, kilat hitam muncul dari tubuhnya dalam sekejap. Suara mendesing terdengar saat Mu Chen tampaknya telah berubah menjadi sambaran petir. Detik berikutnya, muncul tepat di depan Lutian, dia mengirim telapak tangan tiba-tiba menepuk-nepuk. Bang! Petir berkumpul di bawah telapak tangan Mu Chen. Saat melakukan perjalanan, udara ditekan sampai meledak terpisah, dengan tanda-tanda distorsi dan lengkungan bahkan muncul di ruang sekitarnya. Lutian jelas waspada terhadap Mu Chen. Oleh karena itu, atas serangan mendadak ini, tidak ada satupun jejak kebingungan yang ditunjukkan olehnya. Sebaliknya, sebuah ejekan terdengar. Aku sudah lama mendengar tentangmu, Mu Chen. Saya benar-benar ingin melihat seberapa mampu Anda sebenarnya. Petik 2. Lutian mengirim telapak tangan menepuk-nepuk. Telapak tangannya berkilau dengan cahaya putih, sebelum sarung tangan yang tampak jahat yang terbuat dari tulang muncul dalam sekejap. Sarung tangan tulang putih ini tampaknya ditutupi dengan paku tulang, dengan ujungnya yang berkilau dengan cahaya gelap. Jelas, itu adalah artefak spiritual yang sangat kuat. Lutian ini benar-benar licik, bahkan mampu melakukan rencana jahat seperti itu dalam keadaan seperti itu. Pada saat ini, bahkan Mu Chen tidak bisa menarik telapak tangannya lagi. Jika dia dengan paksa menarik tangannya kembali, apa yang akan terjadi selanjutnya adalah serangan sengit yang datang dari Lutian yang akan benar-benar menekannya. Namun, Lutian tampaknya tidak memperhatikan sudut mulut Mu Chen sedikit melengkung ke atas ketika tantangan tulangnya muncul. Detik berikutnya, kilatan cahaya berkilau dari telapak tangan yang terakhir, sebelum segel batu kuno muncul dalam sekejap. Segel batu ini tampak seperti bayangan hijau tua, dengan pola kuno terukir di permukaannya.
Hadir di segel batu adalah ukiran kura-kura batu. Seperti yang terlihat, gaya gravitasi yang menakutkan mulai memancar, menyebabkan tanda-tanda lengkungan dan distorsi muncul di ruang sekitarnya. Saat ini terjadi, bahkan energi spiritual yang ada di sekitar dipaksa sampai menghilang. Senyum yang awalnya dingin hadir di wajah Lutian langsung membeku, dengan ekspresi kaget menggantikannya. Dari fluktuasi energi spiritual, segel batu yang muncul di tangan Mu Chen secara tak terduga adalah artefak ilahi. Medan kekuatan kura-kura hitam. Bang! Saat segel batu hijau tua muncul di telapak tangan Mu Chen dalam sekejap, itu segera mulai berkembang, langsung meluas ke ukuran. Besar sekitar 1 meter. Gaya gravitasi yang sangat kuat mulai memancar darinya, bahkan menyebabkan lengkungan dan distorsi muncul di ruang sekitarnya. Segel batu ini secara alami adalah barang kuasi ilahi yang Mu Chen dapatkan dari Istana Kayu Ilahi, segel kura-kura hitam. Setelah melalui periode penyempurnaan, Mu Chen jelas dapat mengaktifkannya sekarang. Ledakan, segel batu di dalam telapak tangan Mu Chen diputar, sebelum menyertai telapak tangan Mu Chen saat itu menabrak tantangan tulang putih Lutian yang tampak jahat tanpa sedikit pun belas kasihan. Bang! Ledakan rendah bergema saat semua orang melihat gelombang kejut yang tak tertandingi mendatangkan malapetaka saat melintas. Udara dalam radius beberapa ratus meter langsung meledak, sementara beberapa orang yang tidak beruntung yang berada di dekat titik asal dikirim terbang kembali dan menyemburkan darah. Saat energi spiritual mendatangkan malapetaka, Rana ganas mengguncang tubuh Lutian, hanya untuk dia menembak kembali dengan cara yang menyedihkan. Dia mundur selusin langkah di udara, sebelum akhirnya menstabilkan dirinya. Meski begitu, wajahnya sudah berubah pucat. Setelah melihat ini, wajah para kapten di perahu yang sama dengan Lutian berubah secara tak terduga, mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan saat mereka melihat ke arah Mu Chen. Jelas, mereka merasa agak tidak terbayangkan bahwa Mu Chen benar-benar bisa mendapatkan keuntungan di babak pertama pertukaran pukulan ini. Menstabilkan dirinya sendiri, Lutian menatap gelap pada sarung tangan tulang putih di tangannya. Pada saat ini, beberapa paku tulang yang tampak jahat yang ada di atasnya benar-benar hancur berantakan. Cahaya putih pekat di sekitarnya tampak agak redup. Jelas, tabrakan serangan sebelumnya telah menyebabkan kerusakan padanya. Jadi itu sebabnya kamu berani menantang Jisuan. Jadi ternyata itu karena Anda memiliki artefak kuasi ilahi di tangan Anda, ya. Kata Lutian saat dia dengan dingin menatap Mu Chen, dengan ejekan dan penghinaan hadir dalam nadanya. Namun, jika Anda percaya bahwa Anda dapat melawan Jisuan hanya dengan mengandalkan artefak kuasi ilahi, saya benar-benar percaya bahwa Anda hanya orang gila yang mengoceh tentang mimpinya yang gila. Dengan tatapan tenang hadir di matanya, Mu Chen mengulurkan telapak tangannya. Saat Black Tortoise Shell perlahan berputar di dalam telapak tangannya, dia menatap lurus ke arah Lutian yang berwajah pucat. Dengan senyuman tipis, dia berkata, kamu benar-benar memancarkan aura seorang antek. Tujuanku datang ke sini, adalah demi menghancurkan antek Jisuan ini. Mendengar itu, wajah Lutian mulai sedikit berkedut. Saat dia menatap langsung ke arah Mu Chen, niat membunuh yang padat menyembur dari matanya. Detik berikutnya, senyum dingin muncul di wajahnya saat dia menjawab, karena kamu mencari kematian, kamu tidak bisa menyalahkanku untuk itu. Aku akan menangkapmu sebelum melemparkanmu tepat di depan wajah Jisuan. Petik 2. Mengambil tindakan. Saat suaranya terdengar, dia melambaikan tangannya dengan tiba-tiba. Melihat sinyal ini, ratusan kelompok yang melayang di udara ragu-ragu sebentar. Akhirnya, energi spiritual mulai memadat di dalam telapak tangan mereka, sebelum fluktuasi kuat mulai memancar dari mereka. Bang! Saat suara gemuruh rendah yang dibuat oleh energi spiritual menyembur keluar, sosok-sosok itu mulai tiba-tiba keluar, bergegas langsung menuju Mu Chen seperti segerombolan belalang. Serangan energi spiritual yang ganas menyelimuti Mu Chen mirip dengan badai hujan. Formasi seperti itu sangat mencengangkan. Meskipun orang-orang ini mungkin belum mencapai bencana roh tingkat pertama, dengan jumlah seperti itu yang dikelompokkan bersama, hal tersebut mungkin akan memaksa bahkan seorang ahli dalam bencana roh tingkat pertama untuk mundur atau menghindar. Meski begitu, Mu Chen tidak mundur sama sekali. Melayang di udara, serangan energi spiritual yang menuju ke arahnya seperti hujan badai mulai tercermin dalam pupil hitamnya. Di belakangnya, Luo Li, Wen Qingxuan dan yang lainnya tidak mengambil tindakan, satu-satunya hal yang mereka lakukan adalah diam-diam menyaksikan pemandangan yang terjadi di depan mereka.
Tiba-tiba, suara gemetar samar terdengar dari segel kura-kura hitam di tangan Mu Chen. Mengangkat tangannya, Black Tortoise Shell langsung menuju ke langit. Secara dramatis mengembang dalam ukuran saat ia melakukannya, ia berubah menjadi versi 100 lebih raksasa jika ukurannya sebelumnya. Muncul di udara, Black Tortoise Shell muncul seperti gunung, tidak bisa bergerak. Segel kura-kura hitam berhenti di udara di atas kepala Mu Chen, melemparkan bayangannya ke bawah. Samar-samar, seseorang bisa melihat auman kura-kura rendah yang bergema dengan marah. Lapangan kekuatan kura-kura misterius. Saat raungan kura-kura purba bergema, layar hijau bercahaya redup tiba-tiba turun dari segel batu. Layar bercahaya ini kira-kira berdiameter 100 meter, langsung menyelimuti radius yang sama di sekitar Mu Chen. Bang! Bang! Serangan energi spiritual yang kuat melolong, sebelum semuanya menabrak layar hijau bersinar redup. Tontonan yang terjadi selanjutnya sangat aneh. Pada saat serangan itu menghantam layar yang bersinar, mereka langsung pecah, menutup seperti api yang sekarat saat mereka dengan cepat menghilang tanpa jejak. Adegan aneh ini langsung menyebabkan wajah mereka yang telah mengambil tindakan langsung berubah, sebelum bayangan keterkejutan dan keheranan muncul di matanya. Ini adalah kekuatan dari artefak kuasi ilahi, ya. Melihat ini, getaran syok juga melintas di mata Mu Chen. Setelah mendapatkan Black Tortoise Shell, ini adalah pertama kalinya dia benar-benar mengaktifkannya. Dengan demikian, kekuatan yang ditampilkan oleh artefak kuasi ilahi menyebabkan dia merasa agak heran. Layar bercahaya itu sepertinya bertindak seperti medan gaya. Apapun yang mencoba menyusup dalam radiusnya akan ditekan dan dihancurkan menjadi bit oleh medan gaya. Bahkan energi spiritual tidak terkecuali. Ini adalah kombinasi absolut dari serangan dan pertahanan dalam satu kemampuan. Dengan harta karun seperti itu, Mu Chen tidak perlu khawatir sedikit pun tentang pengepungan dari orang-orang itu. Berputar. Dengan mengganti segel tangannya, segel kura-kura hitam mulai berputar. Detik berikutnya, layar hijau bersinar redup raksasa mulai menyelimuti beberapa kelompok. Bang! Saat lingkaran cahaya bersinar menyelimuti, tubuh orang-orang yang tidak dapat menghindar tiba-tiba membeku, sebelum teror dan ketakutan menyembur dari mata mereka. Detik berikutnya, wajah mereka dengan cepat memerah, tampak seolah-olah mereka tidak bisa bernapas. Tubuh-tubuh itu tampaknya memiliki gunung yang menekan mereka, menyebabkan mereka tidak dapat memutar energi spiritual yang ada di dalam tubuh mereka. Engah, engah. Dalam radius lingkaran cahaya yang bersinar, sosok-sosok itu terus menyemburkan darah secara berurutan, dengan tubuh mereka terbang seperti burung dengan sayap patah. Menjatuhkan diri dari langit, semuanya jatuh seluruhnya ke pasir kuning di bawah. Saat halo bercahaya menyapu, lusinan orang langsung jatuh dari langit, menyebabkan sepetak kekosongan muncul di dalam langit yang padat. Dalam sekejap, ekspresi yang sangat jelek muncul di wajah Lutian, sementara bayangan keheranan melintas di matanya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa segel batu kuno dan aneh di tangan Mu Chen benar-benar akan sekuat itu. Menyapu pandangannya, segel tangan Mu Chen berubah sekali lagi. Detik berikutnya, segel kura-kura hitam berputar sekali lagi, sebelum halo bercahaya menyelimuti langsung di atas Lutian. Bang! Melihat ini, wajah Lutian langsung berubah. Menghentakkan kakinya dengan marah, energi spiritual benar-benar meledak darinya, sebelum dia menembak mundur seperti sambaran petir, yang kebetulan membawanya keluar dari radius lingkaran cahaya yang bersinar. Ada beberapa kekurangan dalam kecepatannya. Mu Chen bergumam sambil sedikit menganggukkan kepalanya. Meskipun medan kekuatan Black Tortoise Shell mampu menggabungkan kemampuan ofensif dan defensif, itu tidak memiliki kecepatan gerakan yang cepat. Saat bertemu melawan lawan dengan kecepatan yang sangat cepat, yang terakhir akan bisa melarikan diri darinya. Berpikir tentang ini, Mu Chen tertawa. Dengan pikiran, lingkaran cahaya hijau redup melesat sekali lagi ke arah Lutian. Melihat ini, satu-satunya hal yang bisa dilakukan Lutian adalah mundur sekali lagi. Mu Chen tampaknya berencana menggunakan Lutian untuk menguji kemampuan segel kura-kura hitamnya. Pada saat ini, dia dengan rajin fokus mengendalikan segel kura-kura hitam. Oleh karena itu, meskipun beberapa adegan lucu muncul, halo bercahaya hijau redup terus mengejar di belakang punggung Lutian. Tidak berani diselimuti dalam radiusnya, yang terakhir hanya bisa terus menghindar dengan cara yang agak menyedihkan. Setelah mengalami kerugian besar tadi, beberapa rekan Lutian tidak berani bertindak lagi.
Hanya pada saat inilah mereka mengerti mengapa Mu Chen dan kelompoknya tiba-tiba muncul untuk mengetuk depan pintu Lutian. Faktor kuncinya adalah jaminan kemenangan. Bagaimanapun, dari tampilan situasi saat ini, Wen Qingxuan tidak mengambil tindakan sejak pukulan awal itu. Ketika saatnya tiba bagi kedua belah pihak untuk benar-benar mengambil tindakan terhadap satu sama lain, meskipun mereka memiliki keunggulan jumlah, mereka benar-benar tidak memiliki kepercayaan sama sekali di dalam hati mereka. Mu Chen, apakah satu-satunya kemampuan Anda untuk menggunakan artefak ilahi Anda untuk menekan orang? Setelah dipaksa untuk bergerak dengan cara yang menyedihkan, wajah Lutian menjadi semakin pucat saat dia meraung dengan suara yang ganas. Jika kamu benar-benar memiliki kemampuan sejati, kamu harus menggunakan kekuatan sejatimu untuk mengalahkanku. Dengan kepalan tangannya, segel kura-kura hitam dengan cepat diikat, sebelum berubah menjadi sinar cahaya yang melesat langsung ke telapak tangan Mu Chen. Mengangkat kepalanya, dia mengirimkan senyuman tipis ke arah Lutian sebelum berkata, "Saya tahu bahwa Anda menggunakan ucapan, saya tidak memenuhi standar, untuk memprovokasi saya. Namun, terlepas dari metode apa yang saya gunakan, tidak akan banyak perubahan pada akhir-akhir Anda." Petik 2. Biarkan saya melihat Anda mencoba. Teknik tulang putih, fisik tulang putih ilahi. Dengan tawa yang kejam, Lutian mengambil langkah maju yang sengit. Cahaya putih keabu-abuan mulai terpancar darinya. Saat cahaya ini mulai membeku di sekitar tubuhnya, itu mulai secara bertahap berubah menjadi pelindung tulang putih berlapis tipis. Saat pelindung tulang putih membungkus tubuh Lutian, kilau dingin mulai menutupi permukaannya. Samar-samar, fluktuasi energi yang sangat kejam mulai memancar darinya. Lutian tampaknya telah mengaktifkan semacam teknik penempaan tubuh. Yang disebut, fisik tulang putih ilahi, persis seperti yang diperoleh Lutian dari Sekte Tulang dan memiliki kekuatan luar biasa. Terlepas dari pertahanan atau pelanggaran, itu sangat kejam. Kultivasi Lutian dapat dianggap berada di bencana roh kelas 1 puncak, dengan dia belum melewati tingkat kedua. Namun, dengan mengandalkan apa yang disebut fisik tulang putih ilahi, dia mampu terlibat dalam pertarungan sengit melawan para ahli di bencana roh kelas 2 tanpa menderita kekalahan. Setelah melihat ini, wajah berbagai kelompok bersama Lin Zhou yang telah dikelilingi oleh geng Lutian semuanya sedikit berubah. Dari kelihatannya, mereka juga telah mendengar tentang betapa tirani fisik tulang putih ilahi, Lutian. Ini adalah fisik tulang putih ilahi dari Sekte Tulang. Pada saat ini, Mu Chen juga mengangkat kepalanya, pupil hitamnya fokus pada Lutian, yang sekarang terbungkus tulang putih. Detik berikutnya, tawa acuh tak acuh terdengar darinya, sebelum dia perlahan mengepalkan tangannya, hanya untuk kilat hitam segera menyembur dari tubuhnya. Gemuruh rendah guntur bergema di seluruh wilayah saat munculnya petir hitam itu. Baut petir hitam tampaknya membentuk pola petir di permukaan tubuh Mu Chen saat mereka diam-diam membeku bersama. Jelas, Mu Chen sangat tertarik untuk menguji dengan tepat mana yang lebih kuat, fisik tulang putih ilahi dari Sekte Bon, atau fisik dewa petirnya.